Senang berjumpa dengan saudara hari ini. Ini yang kedua kali saya di tempat ini, yang pertama tadi pagi. Ini kedua. Kemarin saya tiba hari Sabtu, siang sore di Semarang, dan Semarang panas. Senang kembali ke Semarang, sudah merasakan tahu petis dan teman-temannya. Saudara Tuhan, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Aruna Wirjolugito. Lihat nama belakang sudah pasti orang sorga lahir Jawa. Orang sorga semua? KTP Anda Jawa Tengah, KTP saya Jawa Barat. Jadi saya kesini ini sudah melampaui dari satu provinsi lewat. Nah saudara Tuhan, tadi pagi saya menyampaikan firman juga terkait dengan, tadi Pak Victor sudah sampaikan bahwa ikut Tuhan itu jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir-mikir, poco-poco maju mundur, hilang semuanya. Tapi kalau urusan dunia, mikir enggak apa-apa, nikah perlu banyak mikir. Kalau mau sekolah, mikir dulu. Kalau mau kerja, pikir tempatnya, doa sama Tuhan. Tapi kalau suruh urusan Tuhan, harus cepat. Nah, saudara Tuhan, ini menarik sekali. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya bahwa orang Yahudi itu suka dengan yang namanya anak sulung itu laki-laki. Di Indonesia suku manapun, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Tapanuli, Manado, Ambon, orang Dayak, orang Banjarmasin, termasuk keturunan Chinese, Asia lah itu suka dengan anak laki pertama. Saya nggak tahu kalau Anda punya anak yang pertama pengennya laki apa perempuan. Kalau zaman Orde Baru dikatakan 2 anak cukup, laki perempuan sama saja kan gitu. Nah, yang namanya orang Yahudi juga suka dengan anak laki pertama. Biasanya anak laki yang pertama tuh lebih dihormati begitu. Nah, Bapak Ibu harus mengerti mengenai budaya firman Tuhan. Sebuah contoh, orang Yahudi itu sangat bangga kalau dia bisa punya anak laki banyak. Kalau zaman sekarang banyak anak ngabisin nasi di rumah. Tapi orang di Indonesia, Asia juga sama, bahkan di China sama di India beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 15-20 tahun yang lalu, kalau ada anak laki diindikasi perempuan itu diaborsi. Sekarang sudah tidak, tapi dulu seperti itu. Nah, orang Asia suka anak laki pertama dan lebih suka anak laki timbang perempuan. Di banyak budaya seperti itu. Orang Yahudi juga begitu. Dan Yahudi itu kalau ngomong biasanya seperti orang Jawa, tidak to the point, mereka menggunakan simbol-simbol, makanya Alkitab ini penuh dengan simbol. Besok rencananya di acara hari Senin, King's Table saya akan membawakan firman Tuhan. Itu acara bisa berlangsung Pak, bisa, kecuali rapture malam ini. Nah itu lain perkara kalau itu sudah. Jadi Anda mau teruskan, kalau saya tidak mau. Nah saudara saya Tuhan, jadi orang Yahudi itu kalau ditanya, anaknya berapa? Bapak Ibu, lihat berkat orang Yahudi tidak perlu yang namanya Tuhan sertai kamu apa tidak. Orang Yahudi punya gaya. Dengan cara apa? Tanya anaknya berapa. Sebuah contoh. Yakub, Ishak itu punya 2 anak, yaitu adalah Esau dan Yakub. Kalau orang tanya berapa anakmu? Laki-laki 2. Itu orang Yahudi sudah gini, wah ini Tuhan sertai ini. Yakub, tolong mengerti, itu anak lakinya 12 dan perempuan 1. Anda bisa bayangkan, keluarga Daud itu waktu ditanya, anak laki, orang dengan anak laki banyak itu adalah penyertaan Tuhan. 4 itu adalah berkat. 8 super berkat. Saya mau tanya, 12 bagaimana? Orang ketemu Daud, engkau kan gitu. Apa? Yakub. Kau Yakub anaknya berapa? 12 bro, laki semua. Yang nanya jiper langsung. Karena apa? Itu penyertaan Tuhan kuat. Jadi mereka menghitung dari seperti itu. Anak laki pertama dihormati sekali dan cenderung biasanya mendapat double portion. Di beberapa budaya anak laki pertama mendapatkan 2 porsi ganda. Jadi saya percaya bahwa, saya nggak tahu ada bagaimana. Ini yang menarik. Anak laki pertama sangat menghormati ayahnya. Kenapa? Karena anak laki seperti apapun anaknya, tipikalnya seperti apa, karakternya seperti apa, kepribadian seperti apapun, kerjanya seperti apapun, kalau papa sebelum mati menumpangkan tangan sama anak laki pertama, anak sulung, itu berkat langit bumi ditumplek blek di kepalanya. Bapak Ibu, saya berbahasa Jawa dengan aktif dan mendengar dan berbicara. Jadi tolong jangan ngerasani pakai bahasa Jawa. Iki sopo to pendetanya sopo to? Nah, ya. Orang genah iki, nah hati-hati. Ngatain pendeta 3 kali, Anda berisiko tidak pengangkatan. Gitu. Jadi tumpang tangan tumplek-plek di kepalanya dia. Itu semua berkat masuk dalam hidupnya.
Tapi saya mau beritahu, Anda pikir kalau Bapak Ibu dapat berangkas Anda pasti kaya? Belum tentu, tergantung passwordnya. Banyak orang terima berkat, ditumpang tangan pendeta, dikerimbat sama pendeta kepalanya. Meresap masuk. Tapi begitu Senin sampai Sabtu, toko sepi. Yang salah siapa? Kurang sakti pendeta nih. Saya beritahu. Banyak orang terima doa berkat. Tetapi begitu aplikasi di lapangan, sepertinya begini-begini. Salah satu penyebabnya adalah engkau terima berkatnya, tidak terima password berkatnya. Anak laki pertama mendapat dua bagian berkat. Yang pertama, berkat langit dan bumi ditumpahkan kepala dia. Yang kedua, kunci terima berkatnya Tuhan kasih. Makanya anak laki pertama, sulung, Alkitab itu lebih budaya Yahudi lebih suka anak laki. Tapi Alkitab sepertinya lebih suka anak bungsu. Contoh, Esau sama Yakub, yang kira-kira menang siapa? Yakub. Ruben sama Yusuf, yang diberkati siapa? Yusuf. Anak sulung sama anak bungsu, siapa yang Tuhan lebih pro? Anak bungsu. Amin anak bungsu? Nah, ya gak usah jawab Bapak Ibu. Yang sulung Tuhan Yesus, kita bungsu semua. Nah yang menarik adalah, anak sulung tuh sama papa tuh hormatnya bukan main. Karena dia tahu, kalau papa sebelum mati, tidak tumpang sama dia. Orang zaman sekarang bilang KIL, kelar hidup lu. Wow. Itu anak zaman sekarang, kelar hidup lu. Anak zaman sekarang saya harus bilang, hormat sama orang tua kurang. Kita ini sama orang tua kurang hormat, gak percaya? Enggak ada hormatnya sama sekali. Anak zaman sekarang manggil orang tuanya, bonyok gue. Bokap nyokap, bonyok gue. Bapak ibu Anda harus tahu, di sekolah anak Anda panggil Anda, bonyok gue. Bonyok itu apel 3 minggu di tanah. Harus kasih hormat sama orang tua, show your respect, amin. Tuh sepi semua. Anda punya tim piatu tuh Bapak Ibu. Oke. Nah ini yang menarik. Dan yang namanya anak sulung ditumpang tangan dia diberkati. Saya nggak mau bahas hari ini Abraham, imannya terlalu kuat. Anak diminta dikasih. Kita bahas orang yang baik saja, namanya Ishak. Oh, Ishak artinya guyu, tertawa. Ya, ini kayak Anda nih, lah ini Ishak nih. Ishak ini tertawa. Ishak ini anak baik sekali. Dia hormat sama papanya, dia hormat sama mamanya, dia cinta sama Tuhan. Ini anak baiknya bukan main. Ini anak kesayangan semua calon mertua. Ini anak betul-betul representatif dari semua karakter yang baik. Dan Ishak itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ini anak tercatat luar biasa di Alkitab. Masih ingat Abraham ingin mempersembahkan anaknya di Bukit Moria? Itu bukan ujian iman Abraham. Persembahan Ishak di Bukit Moria bukan ujian iman Abraham. Itu ujian iman Abraham dan Ishak. Karena Ishak baru diserahkan, usianya sudah 30 tahun lebih. Bukan anak 8 tahun yang gampang direjeng. Enggak. Dia sudah 30 tahun lebih. Sudah berkumis, jenggot, six pack, nge-gym. Dan papanya sudah tua itu. Kalau papanya renta, dihajar selesai. Tapi ini anak tahu. Untuk papanya nyenangkan Tuhan, dia sanggup berkorban. Bapak mau dipakai Tuhan, anak tuh harus tahu loh. Anak mau dipakai Tuhan, papanya harus rela. Suami mau dipakai Tuhan, istri harus paham. Istri mau dipakai Tuhan, suami harus paham. Banyak anak dipakai Tuhan, papanya nggak siap. Banyak papa dipakai Tuhan, anaknya nggak siap. Saya bilang sama anak saya perempuan satu, saya bilang begini, saya nggak perlu banyak bicara sama dia. Sayang, papi ini hamba Tuhan. So, berlakulah seperti anak pendeta, selesai. Atur sendiri. Kenapa? Karena dia harus tahu, dia harus mendukung papanya seperti saya mendukung dia. Ishak itu tahu, kalau membunuh aku menyenangkan hati Tuhan, papi silahkan. Saudara saya Tuhan, ini anak luar biasa. Ishak hanya punya satu kelemahan. Makannya ngeri. Waduh. Orang Chinese bilang, dongjia, kamja. Makan yang ngeri, semua dimakan. Kisah ini dimulai pada Kejadian 27. Nah ini khotbah baru sekarang nih. Nah ini, tadi ngobrol, ayo buka khotbahnya. Kejadian 27, tolong mengerti Anda datang di ibadah yang mungkin agak salah. Kenapa? Ibadah sore jam 5 yang tidak ada ibadah lagi. Berarti ibadah bisa berlangsung sampai selama-lamanya. Saya ini nggak diburu-buru orang. Baik, kita lihat. Kejadian 27. Di cerita ini, ketika ayat pertama, Kejadian 27 ayat pertama.
Kejadian 27 ayat pertama. Sudah ada Bapak Ibu, enggak usah dibuka, ini ada. Laga-laga buka ketemu juga enggak kan, ini loh. Alah mau buka handphone, mau ngecek WA toh. Hati-hati sama handphone Anda. Ya toh, simpan aja handphone Anda, save your battery untuk Instagram, sudah simpan. Ketika Ishak sudah tua dan mata telah kabur, hello. Ishak itu meninggal 180 tahun. Hari saya ngomong ini, nih, Ishak baru berusia 137 tahun. Tua apa tidak? Susah diomong. Saya mau tanya, kalau orang Indonesia rata-rata meninggal umur 70, umur 42 muda apa tua? Ishak meninggal 180 tahun, 160 hampir 180 tahun. Dan hari saya bicara ini, 160 tahun dia meninggal, ini Ishak baru berusia 137 tahun. Zaman itu orang tuh berusia 200, 250. Jadi usia itu sebenarnya tua tapi belum terlalu renta. Tapi yang aneh, dia sudah buta. Kenapa? Karena dia kena diabetes mellitus. Kencing manis, sweet urine. Karena apa? Makannya gawat, sate kambing, tongseng, tengkleng, gulai, embat semuanya. Ini orang makannya ngeri tapi orang baik. Apa yang terjadi kita baca berikutnya. Sehingga gak bisa melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya dan berkata kepadanya, Beni anakku. Apa kata Esau sama-sama? Avi, ya papa, ini anak sudah tahu, waduh bapak sudah mau meninggal dipanggil ini. Pucuk dicinta berkat tiba. Berkatalah Ishak, lihat aku wes tuwek iki. Aku rak roh, kapan aku game over? Teruskan. Sekarang ambil senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergi ke padang, buru bagiku seekor binatang, olah bagiku makanan yang haus sensingping. Seperti yang ku gemari dan bawa kepadaku supaya itu takjia agar aku bisa memberkati engkau sebelum aku mati. Esau mendengar cerita ini dia kaget. Dia tahu seumur hidupnya dia dedicate hanya untuk menunggu berkat ini. Apa yang terjadi? Dia bilang dalam hatinya, ini saatnya. Dia berangkat. Esau bukan cuma seorang pemburu gagah perkasa. He is also a good chef. Dia koki handal. Gak cuma jago berburu tapi koki handal. Cilakanya cerita tadi didengar sama istrinya Ishak bernama Ribka. Dan dia mendengar itu, Bapak Ibu, rumah tangga itu kalau sudah punya favoritisme, sebentar lagi rusak. Papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu, anak tengah layang-layang. Halo, anak tengah? Saya beritahu, tenang ada Tuhan Yesus. Model Anda sama saya ini, yang mau terima cuma Tuhan Yesus. Setannya males. Puji nama Tuhan. Bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Begitu Ribka dengar, dia tahu. Esau itu kelayapan, istri banyak, gak pernah pulang. Kayak Bang Toyib, gak pulang-pulang. Dan dia mikir, kalau anakku terima berkat gak pernah pulang, aku masa tua gimana? Aku lebih sayang sama Yakub, kenapa? Di rumah terus. Bantu nyuci spray, tirai, yang ngepel, nyuci. Pokoknya ini anak nurut sama aku. Kalau dia terima berkat, masa tuaku aman. Karena ini anak sayang sama aku. Tapi kalau kokonya yang nama Esau, aduh dia foya-foya pergi semua. Hobinya wah macam-macam, susah aku. Dan dia punya ide yang bagus seperti mertuanya, Sarah. Apa yang dia bilang? Anda tahu ceritanya, dia panggil anaknya laki-laki itu. Yakub, merene. Ya Kanjeng Mami. Kamu tahu enggak, papi sudah mau meninggal dan ngomong begini sama kokomu. Sekarang kamu pergi ke kandang kita, cari batibul. Nggak ngerti. Wah, piye toh. Bawah 3 bulan, kambing paling empuk di muka bumi. Kamu bawa sini, mami olah, mami masak kasih papi. Mam, aku enggak berani. Papi itu cermat, ucapannya sabdo pandito ratu. Kalau papi ngicip-ngicip terus tahu ini masakan bukan masakannya koko tapi masakan mami. Waduh mam, aku dikutuk mam, kelar hidupku. Ribka bilang begini, tenang nak,
kamu tahu, kokomu jago masak, itu suhune mami. Wah, mami saya ngajar, udah tenang aja. Sekarang dasar Yakub, arti nama Yakub adalah penipu, supplanter, penipu. Yakub juga sudah pengen itu. Oh ya kalau gitu gimana? Siap, bawa sini. Dia bereskan semua, dia cari. Terus dia masak yang enak, tengkleng gulit, tongseng. Gitu. Siapkan semua, terus dia bilang, mam, aku enggak berani mam. Loh kenapa? Papi itu jebolan akuntansi Undip. Cermat sekali. Lah koko itu kan berbulu, aku enggak. Kalau papi pegang, papi tahu itu adalah aku, kena kutuk, ciloko mam. Tenang, gini aja. Kamu tunggu sebentar, kamu cari baju koko, bukan koko, baju kokomu, bukan baju koko, baju kokomu. Cari. Terus, kambing dikuliti semua, ditaruh di sini, sama di tangan. Bapak Ibu, saya mau beritahu sebentar ya. Tuhan itu adil sama pria. Pria itu kalau alis tebal, kumis tebal, jenggot tebal, dada berbulu, tangan berbulu, biasanya botak. Tapi kalau licin badannya, rambutnya ketel. Jangan lihat kiri kanan, lihat saya. Iya apa ya? Ya. Sudah jangan. Saya mau beritahu, Anda yang paling di sini berbulu saya beritahu. Esau. Bapak Ibu pernah tahu bulu kambing ya? Gini, kalau saya ngomong kambing tolong jangan lihat kambing Semarang. Itu wedus gembel. Kambing Moreno New Zealand. Bulunya panjang. Begitu Yakub pakai bulu, papinya pegang dia bilang apa? Tangan Esau. Jawab saya, berarti bulunya Esau sepanjang apa? Esau itu berbulu dari atas sampai bawah. Kata bersama saya, Esau. Arti nama Esau adalah hairy atau berbulu. Nama lainnya Edom atau merah. Bulunya merah, panjang. Dia kalau jalan seperti Chasun Tolyongto. Raja singa rambut emas. Ayo. Dan dia kalau di Israel, sore-sore, kena matahari panas, terik, debu panas, angin dari padang gurun, berkibar bulunya, seperti api. Dan dia kalau teriak, wah! Itu yang namanya beruang sama singa, pelukan, langsung berpelukan itu. Serigala lari ke Indonesia, bikin film, GGS. Ganteng-ganteng, serikaya. Nonton begituan, baca firman. Anda harus lihat, mau ke surga? Jangan sampai yang buka pintu adalah Nabi Hagai. Anda gak hafal, kue sopo yo? Pakai semuanya, dia siap semuanya, dia ketemu papanya. Ayat 18 kita mulai. Ya, anak-anak yang mencatat khotbahnya dimulai sekarang. Yang tadi semuanya tidak, ini. Hati-hati sekarang. 18. Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, Avi, papa. Kata bapaknya, dia bilang apa? Ken Benny, who are you? Sopo kowe? Saha eta? Meata. Bahasa Ibrani-nya. Saudara Tuhan, saya mau beritahu. Kita ini Kristen, diberkati Tuhan. Tapi tolong ngerti, orang Kristen itu prinsipnya 3 besar lah pokoknya. Iman, harap, kasih. Yang terbesar apa? Karena Allah itu kasih. Saya tahu kita penuh dengan kasih semua. Tapi saya harus bilang, kasih itu tidak meniadakan kewaspadaan. Banyak orang Kristen tidak ada hikmat. Kasih bagus, tapi kalau nggak pakai hikmat bahaya. Ini, apa saya kurang duit pak, gini-gini pak, pinjemi duit. Ini orang beli narkoba. Ini orang jual narkoba, pakai uang pinjaman Anda. Lah kalau dia ketangkep di BAP, Anda jadi saksi nggak? Hati-hati. Saya tahu banyak orang harus menerima kasih Tuhan. Tapi kita juga mengerti bahwa kasih tidak boleh meniadakan kewaspadaan. Makanya prinsipnya seperti saya nggak ngajari yang lain, ini firman Tuhan. Kalau Anda punya kekurangan, tidak semua orang itu punya talenta sama. Yang jago main musik suaranya fales. Ya toh? Yang suaranya bagus gak bisa nari, kecengklik terus. Yang pintar nari gak bisa matematika. Yang pintar matematika lari 2 meter ambruk.
Tiap orang tuh dikaruniai macam-macam talenta berdasarkan Tuhan punya kehendak. Kalau Anda tidak jago di bidang itu, bukan talentamu. Saran saya satu, banyaklah hidup ini bertanya. Malu bertanya, sesat di mana-mana. Kan gitu. Saya ceritakan cerita ini, nomor satu. Ini Ishak sudah buta, anaknya datang dan berkata, Avi, Papi, Aba, Ishak gak langsung kasih berkat, dia tanya dulu. Panjenengan sinten? Oh kalau kepada anak gak boleh halus-halus, pois sopo. Gitu. Pertanyaan pertama adalah cek identitas. Kekristenan kalau Anda menghadapi sesuatu biasakan cek apa? Pak Victor, saya ini kan bisnis sama teman saya itu satu yang namanya satu grup komsel itu loh Pak. Dan terus gimana? Saya sudah invest Pak, 4 bulan lancar Pak, bayar lancar Pak, bulan kelima macet Pak, sekarang duit saya dibawa lari Pak. Waduh Pak stres Pak, tolong saya Pak. Lah dulu sama siapa investnya? Lah ya sama itu, lah siapa namanya? Namanya Mbo, pokoknya panggilannya Toloi. Loh. Jika Anda mau investasi, Anda harus cek PT-nya mana, OJK-nya oke apa enggak. Wis pokoknya pakai iman, invest. Ada beda tipis dalam hidup ini. Antara engkau punya iman sama yang namanya. Anda harus cek. Papa aku mau nikah sekarang mau cepat nikah 3 bulan lagi mau daftar. Oh ya, siapa nama pasanganmu? Ada deh. Nomor 1, harus cek apa? Identitas. Siapakah engkau? Meata, siapa engkau? Harus jelas. Mau nikah cek, sama siapa? Anda terima keselamatan, amin? Pakai nama siapa? Harus jelas. Pakai nama Ridwan, gak kena. Mohon maaf kesama nama fiktif belaka Bapak Ibu. Dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu adalah Tuhan. Kalau nama lain gak guna, harus jelas identitas. Yang pertama, tes apa? Identitas. Kata Yakub ayat 19. Kata Yakub sama ayahnya, sama-sama 2-3. Akulah Esau. Siapa kamu? Anak sulung. Terus, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangun duduk makan, bangun duduk makan, bangun duduk makan, daging buruan masakanku ini supaya Bapak berkati aku. Saya beritahu, yang namanya penipu di mana-mana maunya cepat. Bangun duduk makan, bangun duduk makan, cepet, takut ketahuan. Hati-hati sama yang begini. Beli sekarang Pak, beli sekarang, sana naik harga. Nah. Yang suka ngajak nikah cepet-cepet hati-hati. Penipu di mana-mana akan mendesak Anda supaya Anda gak punya kesempatan untuk berdoa. Saran saya, jika engkau gak punya kesempatan berdoa, jangan ambil keputusan. Keputusan diambil tanpa doa. Itu sama saja mengantar diri dalam problem masalah. Nomor 1, tes identitas. Tanya kamu siapa? Harus jelas. PT-nya di mana, usahanya bidang apa, harus jelas. Karena kita adalah anak Tuhan, anak terang, semuanya terang. Tidak sembunyi-sembunyi. Amin? Kok rotok sepi loh? Rotok sepi ya. Nggak apa-apa, sambil koreksi diri Bapak Ibu. Ayat 20, 23. Lalu Ishak, sama-sama, 23. Lalu Ishak berkata kepada, jawabnya apa? Nomor 2, tes logika. Lah kok cepet toh dapet makanan kan biasanya lama. Tes logika. Nah ini penting nih. Malam Om. Oh ya, ada apa? Om saya temannya anak Om, saya mencintai anak Om, saya mau nikah sama dia. Oh puji Tuhan. Kamu ini sekarang kerja atau kuliah? Puji Tuhan Om, sekarang saya sudah kerja. Oh, dan puji Tuhan kemurahan Tuhan Om, sudah levelnya manajer. Usia masih begini sudah manajer, luar biasa sekali kamu. Dulu kuliahnya apa? Ya puji nama Tuhan Om, saya ini kan ya ngambil S2 Magister Manajemen Om. Oh, ngambil di mana? Di Semarang Om, di Undip. Saya tuh ya puji nama Tuhan tuh ya Om, bisa ambil S2 urusan akuntansi dan manajemen. Saya langsung Om kemurahan Tuhan sekarang sudah kerja dalam 2 tahun sudah manajer Om. Oh,
usia masih semuda ini sudah manajer, sudah ambil S2 dari Undip pula ya? Iya om, itu ambil S2 susah ya? Ya kemurahan Tuhan om, gampang om. Berapa lama waktu itu ambil S2? Ya cuma 3 bulan om. Onde mande, Anda harus punya logika Bapak Ibu. Sekolah 3 bulan, 4 bulan bisa dapat gelar abal-abal dari mana? Kita ini Kristen Bapak Ibu, jangan terpikat gelar-gelar abal-abal untuk urusan gak penting. Sepi lagi. Kuliah 4 bulan dapat S2, ayolah. Saya kalau dulu kerja terima orang, ijazah. Ini Pak. Ijazah yang palsu banyak enggak? Banyak. Saya mah enggak penting ijazah. Rekapitulasi nilai mana? Besok jam 8 pagi di meja saya, tidak ada, keluar, selesai. Ijazah zaman sekarang, ada mafianya yang buat. Bapak Ibu hati-hati, kalau mau sekolah, sekolahnya benar. Jangan beli gelar, kita ini Kristen. Sepi lagi, sepi sekali. Indikasi penolakan. Salah datang aku. Ngerti gini pada pagi juga saya yang khotbah. Sama mau kemana? Ayo. Cek logikanya. Sampai sini bisa ya? Teruskan. Ayat jawabnya Yakub. Apa? Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai. Waduh ini mulutnya abang-abang lambe. Sweetener, pemanis. Mau sukses Anda? Cari orang marketing seperti Yakub. Manisnya kalau ngomong, ya karena Tuhan menolong aku. Loh. 1, tes iden. 2, tes logi. Kamu kok cepet sih dapat? Ya, hati-hati. Teruskan. Tes berikutnya. Ayat 21. Sama-sama. Anda jarang baca Alkitab toh? Ayo sama-sama dibaca. Nambah poin loh Bapak Ibu. Lumayan rame-rame lagi. 2, 3. Kata supaya apa? Apakah? Nomor 2, 3. Tes fisik. Bapak, menurut data Bapak punya 5 kendaraan. Boleh lihat kendaraan dan buktinya. Ini Pak STNK-nya Pak, ini BPKB-nya. Mana kendaraannya? Pak, lagi dibawa sama orang Pak. Minggu depan saya datang lagi. Minggu depan, mana kendaraannya? Pak, masuk bengkel Pak, belum keluar Pak. Gimana ya Pak? Nanti minggu depan ya Pak. Minggu depan. Mana kendaraannya? Pak dipakai orang. Jangan-jangan gak pernah ada mobilnya. Anda harus cek ini. Yang ketua Komsel, saya gak tahu namanya apa di sini Komsel. Kalau di tempat kami namanya Family Altar. Anda kalau jadi ketua Komsel, Anda harus kenal satu persatu. Dan gak cuma kenal, Anda harus tahu rumahnya di mana. Kalau ada yang gak tahu, Bapak malam ini saya antar pulang ya. Oh makasih Pak, diantar pulang. Saya di sini aja Pak, dekat Indomart Pak. Jangan ke dalam Pak, sempit Pak, gelap Pak, becek Pak, nanti Bapak susah muter. Puji nama Tuhan Pak, Tuhan berkati, makasih Pak ya. Minggu depan ngomong lagi, Pak saya antar ya Pak. Oh makasih Pak. Pak, ada itu orang lagi acara kawinan itu, orang kampung Pak. Sini aja Pak, depan Alfamart Pak, jangan masuk Pak, nanti muter susah mobil Bapak lecet. Sini aja Pak, Tuhan berkati ya. Iya. Minggu ketiga, saya antar ya. Baik Pak. Pak sini aja. Enggak. Sampai depan rumah, saya pengen tahu rumahmu. Jangan-jangan rumahnya sebelah kuburan. Begitu malam dia berubah. Bisa toh. Ini Semarang bro. Tes fisiknya ada apa tidak? Jangan sembarangan. Banyak orang gak mikir, pokoknya pengen percaya. Saya harus bilang, banyak orang kepahitan berbisnis sama orang Kristen. Kan dia pengerja Pak. Ini Jakarta. Kalau Semarang enggak ada, ini Jakarta. Nah, minggu depan saya di Jakarta, itu Semarang Bapak Ibu, Jakarta enggak ada. Putar-putar aja. Hati-hati. Tes pertama tes apa? Identitas. 2 tes lo. 3 tes ayat 22. Yakub berkata Ishak ayahnya dan ayahnya merabanya serta berkata sama-sama. Kalau suara, kalau tangan-tangan, tes 4, tes suara. Oh mau jadi singer tes suara kan? Mau WL tes suara toh? Tes suara. Harus. Mami. Iya sayang. Mohon maaf ya kesamaan fiktif belaka.
Ini Doni yang aku sering cerita, Mam. Malam Tante. Oh nak Doni, iya. Angel sering cerita tentang kamu. Ayo, sekarang hari ini Tante sudah ngomong sama Angel supaya nak Doni makan sama kita malam ini. Oh, makasih Tante. Nah, gitu toh. Tante sudah bikinkan ayam goreng dengan sayur asem. Tante dengar kamu suka sayur asem kan? Tante, aduh Tante ngerepoti. Ayo masuk. Doni masuk dah. Om mana Tante? Oh, Om masih ibadah di HTE. Nanti Om akan pulang jam 7:30. Om bilang kita makan dulu. Nanti Om pulang kita ngobrol. Ya nak Doni? Oh iya Tante. Ayo duduk. Angel, ambilkan nasi buat temanmu itu. Pasti ambil kan, Doni pasti ngomong gini. Setengah baik. Pertemuan pertama setengah dong. Kalau minta satu langsung diusir toh. Berhikmat sedikit. Setengah baik. Nah Doni, jangan malu-malu, anggap rumah sendiri ya. Enggak Tante, tadi sudah makan kok Tante. Setengah baik, peluk langsung. Kumpul semua. Nah Doni, iya Tante. Di rumah kami ada kebiasaan sebelum makan itu berdoa. Dan hari ini nak Doni di tempat ini puji nama Tuhan. Kehormatan besar biarlah nak Doni yang akan pimpin doa. Nak Doni bersedia pimpin doa? Siap Tante. Nak Doni boleh berdoa. Bapa di sorga. Setengah jam. Ada yang salah sama anak ini. Yang belum punya mantu ketawa-ketawa. Yang sudah punya mantu diam aja. Salahku sendiri, kenapa aku udah periksa begini? Telat. Tes suara. Harus. Kamu Kristen? Iya Pak. Hafal lagu Kristen? Kurang hafal tapi kalau haleluya 12 kali bisa dong. Haleluya 12 kali bisa cuma 8 kali Pak. Hati-hati. Kita dikasih kepekaan untuk mengerti. Kalau Anda nggak tanya, ada masalah, salahmu sendiri. Kalau sudah nanya semua, masih salah, Tuhan punya rencana. Kalau engkau nggak ngetes seperti ini, ada masalah, ya salahmu sendiri. Tapi kalau sudah lakukan due professional care satu persatu, tetap meleset. Saya mau kasih tahu, Tuhan punya rencana. Berikutnya, ayat 23. Jadi Ishak nggak kenal dia karena apa? Tangannya berbulu seperti tangan Ishak hendak memberkati dia, masih tanya lagi ayat 24, 23. Benarkah engkau anakku Esau? Jawabnya apa? Kamu siapa? Esau. Kamu Esau? Iya. Ngaku. Teruskan ayat 25. 23. Berkatalah Ishak, dekatkan sama-sama supaya agar aku jadi dekatnya makanan itu kepada ayahnya dan ia makan. Lalu apa? Dibawa juga. Nomor berikut ini anak kurang ajar ini. Bapaknya makan kasih ciu. Biar kelenyengan langsung berkati. Jangan terlalu senang sama orang yang datang tiba-tiba kasih engkau berkat-berkat berlimpah. Berkat bisa dari Tuhan, bisa bukan dari Tuhan. Dan saya harus kasih contoh Bapak Ibu. Saya ini hamba Tuhan, yang sayang sama saya banyak. Yang gak suka juga ada. Gitu. Dan saya senang bersyukur sekali banyak orang sayang sama saya, jemaat-jemaat di Jakarta. Satu hari anak saya naik mobil sama saya. Dia masih kecil, usianya baru 7 tahun, 8 tahun. Mau ibadah. Anak saya bilang gini, Daddy. Ya. Daddy tuh sayang Tuhan ya, Daddy mau apa Tuhan kasih semuanya. Iya. Aku seneng loh lihat Daddy begini. Iya, kenapa sayang? Tapi aku merasa bahwa berkat Daddy itu belum sempurna gitu loh. Maksud kamu apa? Kalau Tuhan belum suruh orang ngasih mobil sama Daddy satu, aku belum percaya. Saya naik darah loh Bapak Ibu. Saya bilang, kamu ngomong apa? Kita terima berkat segini gede dan kamu masih bilang butuh sebuah bukti mobil hanya untuk mobil, kamu baru percaya. Wah saya ngoceh. Istri bilang sudah, mau khotbah jangan marah. Ide ditanya itu langsung meledak. Kamu kurang kebangetan kamu nanya. Udah. Saya banyak diam, dia banyak diam ketakutan. Selesai khotbah, saya gak banyak bicara, saya minta makanan dibungkus saja bawa pulang. Dan sepanjang pulang dia gak banyak bicara, saya gak banyak bicara, saya kesel sekali. Sampai di rumah saya akan cerita begini di mimbar supaya Anda tahu bagaimana keluarga kami. Supaya jemaat tahu gaya hidup pendeta kayak apa sih kalau di rumah gitu loh. Sampai di rumah saya makan, habis makan dia cuma diem. Saya ngamuk, saya bilang kamu kurang ajar sama Tuhan.
Kamu nanya seperti ini bikin malu kalau orang jemaat dengar, malu luar biasa. Saya bilang, sudah anak nanya kamu kayak begini. Nanti dia gak mau nanya lagi sama kamu. Tapi dia begini, wah luar panjang. Terakhir makan dia bilang, papi mami aku naik ya. Aku naik. Saya bilang, sudah kamu tuh kebangetan. Tapi kalau kita gak ajar dia, bikin malu. Saya bilang, saya mau tanya, Bapak Ibu dengar saya, jawab saya. Tuhan dengar gak perbincangan itu? Tuhan dengar gak? Itu jam 9:30 kita berantem di mobil itu. Kita pulang jam 2, 2:30 SMS saya bunyi. Saya harus ngomong nih Bapak Ibu, banyak orang dapat nomor saya suka WA. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tuh jarang baca WA. Handphone yang saya pegang tuh handphone 3G zaman dulu yang tebel. Yang sekali taruh bisa 8 hari. Ya, itu tidak bisa disadap Bapak Ibu. Saya tuh gak terlalu suka update teknologi. SMS bunyi, isinya saya bacakan. Shalom Pak Aruna. Nama saya ini, saya punya mobil. Bukan baru Pak, bekas tapi baru 4.000 kilometer. Baru lah. Mereknya ini, Pak mohon arahan kemana saya harus kirim berkat mobil ini untuk Bapak. TX GBU. Namanya aja saya nggak tahu. Saya baca, saya bilang sama istri ya, udah baca, udah. Sayang turun. Iya Dedi, sini, baca. Wow, dia bilang. Udah baca ya. Kamu naik ke atas, tutup pintu kamar, jangan keluar kalau Tuhan belum ampuni kamu. Naik sekarang. Iya Dedi. Saya bilang, udah kata istri saya. Udah baca, saya bales. Shalom Pak, terima kasih buat berkat yang berlimpah. Mohon maaf, saya masih punya mobil. Jadi tolong mobilnya diuangkan saja, kirim ke pendidikan yatim piatu. Orang tuh ada yang percaya kalau berkati jompo diberkati. Ada yang punya nilai orang sakit. Saya itu pribadi, saya sering memberkati dengan banyak di pendidikan. Karena saya percaya pendidikan adalah jalan Tuhan untuk mengubah manusia. Ada yang percaya kesehatan, rumah sakit, macam-macam. Terserah Bapak Ibu. Tolong kirim pendidikan yatim piatu di sini. Jika Bapak keberatan, tolong masukkan ke yatim piatu pendidikan manapun yang dekat dengan rumah Bapak. Tapi tolong kabari saya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati selalu buat berkatnya. GBU. Baik Pak Aruna, saya akan laksanakan. Hilang 4 bulan. Mana? Gak hubungin kamu? Enggak. Loh itu berkat kemana? Ya mbuh saya bilang. Enggak tahu terserah lah. 4 bulan kemudian tuh orang hubungin lagi, saya lagi nyetir malam-malam. Shalom Pak Aruna, saya orang yang mau ngasih mobil. Mobilnya tidak saya jual. Tapi saya sudah cek harga pasarnya, uang itu saya masukkan ke yatim piatu. Namanya ini, teleponnya ini, di tempat ini. Bapak bisa cek. Saya bilang, baik, terima kasih Tuhan berkati. Tidak semua berkat Anda harus terima. Sepi, males aku, sepi. Balik Jakarta, Bapak Ibu. Pak Victor, Pak Hengki marah. Besok masih ada kerjaan, balik. Kalau Anda memang orientasinya berkat, iblis tahu bagian jebak Anda. Nikmati berkat Anda. Tapi Anda harus berhati-hati soal ini. Tanya. Saya sering bilang di depan mimbar, Bapak Ibu, saya nggak mau terima berkat yang datang dari pengusaha hitam. Saya nggak mau terima. Saya pernah ditelepon sama orang, Pak Aruna, nama saya ini Pak, saya digerakkan Tuhan untuk menyumbang kepada Bapak donasi sekian. Oh tenang Pak, jangan marah dulu. Saya hamba Tuhan yang benar Pak, saya nggak hitam Pak, putih Pak. Saya belum ngomong apa-apa loh Pak. Enggak, saya dengar khotbah Bapak di YouTube Pak, Bapak sering marah kalau pada hitam. Oh. Jangan seneng kalau ada orang-orang jahat yang enggak cinta Tuhan mau berkati Anda. Tanya Tuhan dulu. Main diterima, jebakan bisa masuk. Sepi maning. Sepi indikasi apa? Penolakan. Teruskan ayat 26. Datang dekat-dekat dan cium aku anakku. Datanglah Yakub, diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah ia. Apa arti mencium? Mencium itu seperti anjing mencium tangan tuannya. Proskuneo. Prosku mendekat, kuneo untuk anjing. Proskuneo seperti anjing menjilat tangan tuannya. Punya anjing di rumah? Anjing itu kesukaannya bukan daging. Kesukaan adalah ketemu sama tuan. Dia kalau ketemu tuan anjing gak bisa bohong. Kenapa? Buntutnya kalau begini seneng. Kalau begini curiga. Kalau begini takut. Kalau gitu, tidur dia. Seperti anjing menjilat. Apa bapaknya mau? Tes penyembahan.
Saya kenal seorang gadis cantik sekali, sekarang istri saya. Dan ketemunya memang dia bukan dari gereja kami, dari luar. Dan begitu kenalan, saya bawa ke gereja dulu. Tes terbaik di gereja. Kalau di rumah Tuhan yang kudus aja yang Tuhan hadir, berani tidur, saya beritahu, kerja pasti banyak bolos. Kalau di tempat kudus ini aja, Anda berani ngambil uang gereja, saya beritahu, kalau Anda kerja sama orang, uang orang semuanya habis semua. Saya bawa ke gereja, saya bilang sama dia, sayang duduk sini ya, saya ke belakang sebentar, ada kegiatan. Gak apa-apa sendirian, gak apa-apa, nanti saya balik sini. Ya gak apa-apa. Saya naik ke atas bagian multimedia yang ada kacanya itu, saya lihat dari atas. Penyembahan naik, dia begini. Wah, langsung saya nikahi itu. Tapi kalau dia kayak gogon, gak bakal. Nyari suami yang takut Tuhan. Kalau Anda disakiti sama dia, Anda tinggal lapor sama Tuhan. Kalau dia gak takut Tuhan, Tuhan ngarah sama dia gak takut. Engkau jadi sangsak. Saya gak suka jalan Bapak Ibu, I hate traveling. Bukan gak suka jalan, I hate traveling. Bahkan ke Israel pun, saya tuh waktu itu menolak. Dengan cara apa? Saya gak perpanjang paspor. Supaya gak pergi. Karena saya tuh gak suka jalan-jalan. Naik pesawat tuh penderitaan buat saya. Ke Semarang tuh penderitaan, tapi kasih tahu petis, gitu. Kasih bakmi, waduh jadi gak penderitaan itu. Ya, Anda harus bersyukur sama tim pastoral baik sekali. Jadi saya bilang, berangkat yuk. Nanti, saya tarsok sudah lewat setahun 2 tahun. Istri saya ngadu sama Tuhan loh. Puasa 2 minggu. Saya masih ingat pagi-pagi saya doa pagi. Itu suara jelas banget. Sekarang bereskan semuanya, bikin paspor hari ini juga. Kaget saya. Hah? Saya tuh paling takut kalau sudah ngomong. Saya bangun, saya mandi, saya bilang sama istri, siapkan semua berkas bikin paspor hari ini. Oh iya. Sepanjang jalan saya mikir, iki sopo ya? Saya bilang sama dia, kamu ya yang adu sama Tuhan. Dia diem aja. Kamu kan yang ngaku, yang adu sama Tuhan. Iya. Udah, ngadu. Saya pernah ngamuk sama dia, berantem. Biasa rumah tangga berantem biasa. Dia gak banyak ngomong, dia cuma nangis. Dia ngomong sama Tuhan. Anda tahu saya lagi mandi, itu gentarnya saya. Tuhan bilang gini, tadi kamu buat apa? Wih itu lagi mandi, bukan kedinginan. Keluar saya bilang gini, yang ngamuk, gak usah lapor-lapor saya bilang. Terus, istri-istri sudah tahu caranya? Anda berantem buat apa? Kepalamu Anda berantem sama kepalamu. Pria tuh kepala Anda berantem ribut sudah. Ngomong sama lapor beres. Ya toh. Ngadu, tumbak cucuan. Wadul. Nah itu dia bahasanya. Saya bacakan berkatnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Pakaian Esau toh baunya apa? Matahari sama debu. Pakaian Yakub baunya trika sama rinso. Ishak langsung tumpang tangan. Saya bacakan berkatnya supaya Anda bisa mendengar. Kalau Anda cocok, bilang amin saja. Belum saya baca, jangan bilang amin. Sesungguhnya bau anakku, bau padang diberkati Tuhan. Allah berikan kepadamu embun dari langit. Tanah gemuk di Semarang. Gandum anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa takluk kepadamu, suku bangsa sujud kepadamu, jadi tuan saudaramu, anak ibumu sujud kepadamu. Siapa mengutuki engkau termasuk netizen nyinyir, terkutuklah ia. Siapa memberkati engkau termasuk netizen baik. Diberkatilah ia. Nah, senang, ini berarti main medsos semua ini. Nah ya, oke, beres ya. Diberkati toh? Berkat Allah Maha Tinggi, tumplek kepala Yakub. Beres ya? Dengar saya baik-baik. Begitu berkatnya diaplikasikan oleh Yakub, dia kerja. Jangan bilang Yakub gak kaya, dia punya istri 4, don't try this at home. Dia punya anak 12 laki, 1 perempuan, dia punya bedinde, bujang, budak, dia punya kuda, lembu, sapi, kijang, kuda, penter. Ada semua, lengkap. Kuda jingkrak ya ada 1 di rumah, lengkap semua. Dia dapat semuanya, dia mapan kalau dia bisa hidup kok. Dengar baik-baik, terima berkat, dia kerja, dapat berkat. Semua berkat yang dia terima, dia dapatkan dengan susah payah. Lah kok iso? Diberkati berkat Tuhan, tumpang tangan bapaknya, langit bumi semua jadi berkat buat dia.
Begitu diaplikasikan, ya bisa makan. Gak kurang kok, rumah ya ada, kendaraan ada. Tapi pas mau dikerjakan berkat itu semua, susahnya. Gaji 10 kali dikoreksi, hampir mati berkali-kali. Why? Karena Yakub pengen jadi Esau. Kamu siapa? Esau. Kamu Esau? Iya. Dia berpakaian kayak Esau, berbicara seperti Esau, berlaku seperti Esau, dia masak seperti Esau. Dia pengen senangkan bapaknya seperti Esau. Dia ingin dapatkan hati bapaknya seperti Esau. Gak ada salah Anda punya dapat kisah inspiratif dari orang-orang yang rajin, orang-orang yang berkualitas, gak salah. Tapi jangan pengen jadi orang lain. Rumput tetangga pasti lebih hijau, plastik. Atau Anda sering lihat rumput tetangga, lupa siram rumputmu sendiri. Rumputmu kuning, tetangga hijau. Nah itu dia. Pengen jadi orang lain. Sekarang pokoknya ya, cryptocurrency, online, properti. Kabeh gelem, poso, opo-opo kerso. Ini cuma di Semarang, di Jakarta gak bisa ngomong begini. Yang ngelihat rekaman mah terserah ya, buka kamus lah. Pengen jadi orang lain, supaya lebih bisa diterima oleh papanya. Hello. Yakub ngalami. Kita lihat Kejadian 32 ayat 25. Kejadian 32 ayat 25. Ketika malaikat melihat bahwa malaikat tidak bisa mengalahkan Yakub, maka malaikat memukul, bahasa aslinya bukan memukul, menyentuh naga, touch, menyentuh. Dia menyentuh sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Yakub tuh dihajar di sini. Des, langsung begini. Gitu. Jangan ketawa dulu. Esau ngelihat adiknya lebih miskin dan cacat, dilepas. Kalau Yakub seger, mati itu. Kalau Anda terima hal gak enak hari-hari ini, jangan cepet-cepet ngomong, jangan cepet-cepet komplain. Siapa tahu ada rencana Tuhan. Nah ini harus dilakukan, kenapa? Kalau ngomong amin gampang. Hidup ini harus ngerti, kadang-kadang kita terlalu cepat bereaksi, itu mungkin juga melampaui Tuhan. Yakub ngalami. Terus kata malaikat, biarkan aku pergi, fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku ndak bakal biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berteriaklah malaikat kepadanya, sopo jenengmu? Tadi bapaknya tanya, kamu siapa? Esau. Kamu Esau? Iya. Malaikat tanya, kamu siapa? Dia bilang apa? Waktu dia jujur sama dirinya sendiri, akulah sang penipu itu. Malaikat bilang, mulai sekarang namamu adalah Israel. Ish, manusia, Sra, bergulat, El, Elohim. Israel, manusia yang bergulat dengan Allah. Kalau Anda punya anak perempuan, kasih nama yang jelas, jangan cuma Sarah. Suku, agama, ras, aliran. Jangan kasih nama Sarah, kasih nama Sarah. Harus pakai H. Sarah, putri raja besar. Kalau cuma Sarah, ada dua arti. Yang pertama putri, yang kedua pegulat. Itu artinya bahasa Ibrani. Lah kalau anak perempuanmu ikut Tuhan jadi putri, enggak ikut Tuhan, pegulat. Suami dibanting tiap hari, remuk. Yang sudah punya nama Sarah, kasih belakangnya tambah apa? Sarah. Jangan lupa huruf H dalam setiap nama-nama Ibrani. Banyak orang Kristen punya nama Ibrani. Saya beritahu, jangan lupa huruf H. Karena H diambil dari nama Tuhan. Siapa namanya tadi? Israel. Saya beritahu musuh-musuh Israel. Midian, Amon, Moab, Meunim, Kaftor, Filistin, Persia, Babilonia, orang Aram, orang Damsyik, orang Asyur. Saya mau tanya, kemana tuh bangsa sekarang? Tanahnya masih ada? Bangsanya mana? Semua bangsa musuh Israel sudah tumpas habis semua. Tanahnya masih ada. Udah habis orangnya. Israel sampai hari ini masih berjaya. Orang tuh kalau jujur depan Tuhan, aku enggak mampu, aku tuh Yakub sang penipu itu. Makanya hidup Kristen tuh harus tahu yang namanya panggilan sama talenta. Panggilan itu gak usah dicari, namanya juga panggilan, nanti manggil-manggil. Saya contohkan handphone, saya tuh paling gak senang sama perempuan muda kasmaran. Sayang, telepon dong sayang. Loh, memang bisa bunyi? Taruh aja, nanti bunyi sendiri. Panggilan itu gak usah dicari, it will find you, akan menemukan Anda.
Kalau hidupmu gak pernah cocok, gak pernah tenang, gak pas panggilanmu. Apa beda panggilan sama talenta? Anda tahu mangkok sama soto? Soto itu talenta, mangkok itu panggilan. Banyak orang punya talenta, gak punya panggilan. Banyak orang punya panggilan, gak punya talenta. Dia dipanggil, punya panggilan, gak punya talenta, males. Ada orang punya talenta, gak punya panggilan. Seperti makan soto, gak pakai mangkok, ngecer-ngecer. Mas, sotone kalih, boten nganggo mangkok, dikaplok Anda. Banyak orang punya talenta gak punya panggilan. Mau tahu buktinya? Petarung jalanan. Saya sering seminar kemana-mana, dan setiap seminar ada 4 jenis orang. Yang pertama, datang dibawa temen gak tahu apa-apa. Duduk tidur. Yang kedua, hanya nunggu nasi box. Yang ketiga, dia belajar firman Tuhan pengen ngerti lebih dalam. Yang keempat, pengen bertarung dengan pembicaranya. Cirinya jelas. Sudah selesai seminarnya, apa ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Pak Pendeta mau tanya. Oh silakan Bapak. Ada pendeta satu Pak, jatuh dalam hidup dosanya, kemudian dia sudah hancur gerejanya, sakit, kembali sama Tuhan dan berteriak, Tuhan ampuni saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa mengampuni orang seperti ini? Jika bisa, mana ayatnya? Jika tidak bisa, mana ayatnya? Nah ini. Kelihatan, petarung jalanan. Saya ini pendeta Alkitabiah bukan ayatiah. Pak, urusan pengampunan gak usah bawa-bawa Tuhan. Maksud Bapak apa? Baca doa Bapak kami. Ampunilah kami seperti. Kalau orang itu mau diampuni, ampuni aja orang yang bersalah. Kalau dia gak ngampuni, gak bakal diampuni. Gak usah bawa-bawa Tuhan. Kok saya baru dengar ya Pak? Teologi apa itu? Teologi Bapak kami saya bilang. Oh saya gak pernah dengar, saya lulusan teologi apa? Karena di kampusmu tidak pernah ada silabus pelajaran teologi Bapak kami. Anda boleh cek. Super sekali kan. Lemes orangnya. Oh ini ngadu, pengen bertarung. Petarung jalanan. Punya talenta gak punya panggilan. Ngajak tengkar semua orang. Pernah ketemu orang begini? Di gereja banyak ya? Iya. Jakarta. Apa ciri talenta? Nomor 1, Anda suka. Orang kalau suka nyanyi, suka WL, gak mungkin stres. Teman saya datang, Pak, saya kalau Jumat, Minggu mau khotbah, Jumat mules Pak. Sabtu stres, pas habis khotbah Minggu, malamnya tidurnya nyak. Saya bilang, Pak, gak usah khotbah lagi. Bukan panggilanmu, bukan talentamu di situ. Kalau Anda rasa hidup gak tenang, bukan panggilan Anda. Talenta itu suka, ciri pertama suka. Saya mau tanya, orang kalau suka ngulang gak? Pernah denger? Saya tuh gak terlalu pusing orang bilang gini, ada yang ngomong gini. Apa HTE? Nyembah cuma gitu, khotbahnya cere. Tapi tiap minggu datang. Itu sama dengan begini, bakmi gak enak, bungkus 3 ya. Nih bakso apa tepung tuh, bungkus 20 ya. Nah, pernah ketemu orang begini? Komplain banyak gak pernah keluar, ada. Di kantor tuh, wah ngata-ngatai bos tapi gak pernah resign, diem situ terus. Itu cirinya suka. Orang suka selalu ngulang. Pak Pendeta mau konseling. Ada apa non? Itu Pak yang singer laki itu sering nelpon saya sehari 7-8 kali Pak. Nanya apa? Ya cuma pertanyaan sudah makan belum, kamu gimana hari ini? Maksudnya apa ya? Non, seorang laki-laki masih bujangan nelpon kamu sehari 7-8 kali. Cuma nanya hal remeh-temeh, artinya naksir. Masuk toh? Lah. Orang suka pasti ngulang. Bisa ya? Orang suka pasti? Saya nggak terlalu pusing sama jemaat yang komplain-komplain tapi tiap minggu datang. Tenang aja. Kenapa? Suka dia. Orang suka pasti? Saya mau tanya. Bapak Ibu. Kalau ngulang tiap hari, mahir nggak? Ngulang terus mahir nggak? Kalau Anda talenta, Anda suka itu ngulang-ngulang tuh mahir, itu namanya passion. Passion haruslah mahir. Passionmu apa? Nyanyi, udah berapa album? Oh enggak, cuma kamar mandi, itu obsesi. Jangan tipu-tipu ya. Kamu sukanya apa? Tapi om saya tuh gak suka sekolah. Sekolah bukan talenta, sekolah tuh tanggung jawab. Jangan tipu-tipu. Kamu sukanya apa? Saya sukanya nge-game, sekali nge-game 3 hari gak pulang-pulang. Itu bukan suka, ketagihan itu. Beda sama ketagihan, obsesi, passion itu beda semua. Sampai sini bisa Bapak Ibu?
Tanya Tuhan, Tuhan aku tuh apa panggilan? Karena kalau Anda ngambil panggilan orang lain, ganggu pelayanan orang, saya beritahu, Anda bisa pulang sebelum waktunya. Oh iya, ya. Ngerusuin, gangguin orang lain, saya beritahu. Ini semua lagi kenceng nih. Selesainya harus strong, harus kuat dan selesai. Banyak orang ganggu, penonton di mana-mana suka ganggu. Wah, Lindan. Terus bulu tangkis, gak masuk. Bodoh, dia di 20-0, gak menang itu. Orang banyak cerewetnya pasti penonton. Karena kalau pemain, dia fokus. Nah saya berdoa, kita ngerti ini. Apa yang terjadi? Jujur sama diri sendiri. Anak muda yang sekolah, yang mau kuliah, Anda sukanya apa? Tapi saya tuh sekolahnya tuh di luar negeri tuh bagian di interior. Pas pulang, papa suruh saya pegang toko kelontong. Cek toko sebelah. Saya beritahu, kalau urusannya itu, show your respect. Bisa nangkap ya, Bapak Ibu? Tuhan kasih engkau masing-masing, talenta beda-beda. Panggilan beda-beda. Selesaikan bagian kita. Jangan ngerusui bagian orang lain. Kalau sampai Anda rusui, pas gak kebenaran, Anda mengganggu Yosia, disayang Tuhan, pahlawan Tuhan, raja sangat dihormati. Satu hari ada Firaun Neko datang. Kamu orang fasik mau apa? Yosia minggir. Aku mau melawan keluarga raja, bukan ngelawan kamu. Tuhan yang suruh aku. Dia mikir gini, Tuhan nyuruh dia, aku kan lebih hebat. Yosia ngelawan Neko, yang mati siapa? Yosia. Fokus sama panggilan kita masing-masing. Karena waktu gak banyak lagi. Dan waktu saya juga sudah habis dari tadi. Kita bangkit berdiri. Selesai. Ayo pulang. Mari. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, worthy, worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And
you are all things, and to from you are all things. For from you are all things, and to you from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Sama-sama katakan, you deserve the glory. Hambamu saya bicara, hamba terbatas, tapi rohmu mencengkram setiap kami. Saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin, haleluya.